Baik, selanjutnya adalah evidence-based midwifery practice. Ini juga hal yang harus Anda pahami. Ketika menjadi seorang bidan, kita harus profesional. Ya, artinya apa? Ya, apa yang kita lakukan berdasarkan ilmu, pengetahuan, berdasarkan hasil penelitian. Maka evidence-based midwifery practice artinya bahwa asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis, bukan berdasarkan katanya, bukan berdasarkan mitos, ya, mitos dahulu. Asuhan yang kita berikan bukan berdasarkan, wong saya mengikuti saran bidan itu aja kok, saya enggak tahu. Saya hanya mengikuti kata kakak tingkat gitu ya, saya enggak tahu. Atau saya hanya mengikuti nenek moyang kita. Contoh, bidan X misal dia memberikan asuhan tentang ASI eksklusif dan dia bilang, udah ASI eksklusifnya udah 3 bulan aja atau 4 bulan aja. 4 bulan mulai ini ditanya, kok bisa kamu memberikan penkes ASI eksklusif kok bilangnya 4 bulan, harusnya kan 6 bulan sekarang. Bidannya jawab, ya biarin dong, kayak saya kata senior saya 4 bulan aja cukup kok. Nah, ini namanya tidak berdasarkan bukti. Lalu seperti apa sih asuhan berdasarkan bukti? Ya, asuhan berdasarkan bukti, di sini bukti yang dimaksud adalah bukti ilmiah, bukti penelitian. Yaitu asuhan yang sudah terbukti manfaatnya, yang terbukti efektivitasnya. Ya. Jadi kalau memberikan asuhan ke pasien harus lihat dasarnya. Sebagai contoh ini yang terkait nutrisi ya, mungkin kan banyak ibu hamil anemia. Kemudian Anda pernah dengar misal katanya kurma itu bagus untuk mengatasi anemia. Betul enggak ya? Nah, sebelum Anda memberikan saran ke pasien, Ibu minum kurma ya, sari kurma, biar anemia Ibu bisa berkurang. Tapi sebelum bidan itu memberikan saran itu, cek dulu kebenarannya. Cek dulu evidence base-nya. Sudah ada belum sih bukti-bukti penelitian yang menunjukkan bahwa kurma itu bermanfaat untuk mengurangi atau untuk mengobati anemia? Dicari dulu ya di internet ya, searching hasil penelitian, jurnal-jurnal penelitian. Sekarang semua orang, kita semua sudah pegang Android ya, HP ya gitu ya, sudah pegang HP yang bisa buat berselancar internet dengan mudahnya. Sehingga ini harusnya memudahkan kita untuk mencari informasi semaksimal mungkin. Ketika Anda ketemu dengan sesuatu yang bingung, betul enggak sih kurma mengobati anemia? Enggak tahu mau nyarankan ke pasien kok bingung ya, takutnya nanti salah. Nah, cari dulu bukti ilmiahnya, ada enggak? Lagi misal, katanya kalau ibu hamil enggak boleh makan sotong atau enggak boleh makan nanas. Kalau makan sotong nanti anaknya bisa hitam. Kalau makan nanas katanya bisa keguguran. Betul enggak ya? Coba dicari di internet dulu. Hasil penelitian terkait itu ada apa tidak? Kalau hasil penelitiannya ada, monggo Anda sarankan ke pasien. Kalau hasil penelitian tidak ada, jangan disarankan ke pasien. Contoh lagi, katanya minyak ikan itu bagus untuk kecerdasan bayi. Saya ingin memberikan edukasi ke ibu hamil untuk mengkonsumsi minyak ikan. Nah, cek dulu sebelum Anda memberikan edukasi atau saran ke ibu hamil tadi, cek dulu hasil penelitiannya, ada enggak? Anda cari ya efek minyak ikan terhadap kecerdasan bayi. Nah, ada enggak itu rekomendasinya untuk ibu hamil seperti apa? Kalau hasil penelitiannya ada, monggo sarankan ke pasien. Kalau tidak ada hasil penelitian terkait, belum terbukti secara ilmiah, jangan dulu berikan asuhan itu. Ya. Nah, memang sih kendalanya kalau untuk kita orang Indonesia gitu, literatur terkait itu belum banyak ditemukan atau belum banyak diteliti oleh orang Indonesia. Maka saya sarankan, saya dorong Anda untuk belajar bahasa Inggris, Mbak. Ya, coba Anda belajar bahasa Inggris, bahasa internasional lah ya, yang itu akan memberikan peluang Anda untuk belajar lebih banyak terkait jurnal. Jurnal-jurnal penelitian yang bagus-bagus, jurnal penelitian yang mungkin ilmu-ilmu yang kadang di Indonesia masih aneh ya, tapi ternyata di luar udah banyak diteliti gitu. Maka saya sarankan Anda belajar bahasa internasional. Untuk apa sih? Bukan untuk gaya-gaya Anda bisa bahasa Inggris, bukan. Tapi lebih jauh dari itu untuk Anda bisa belajar banyak hal dari jurnal-jurnal penelitian dari luar negeri yang ternyata itu nanti hasilnya, wah itu bisa dimanfaatkan untuk kita praktek kebidanan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah kita bicara tentang holistic midwifery practice ya. Ini holistic midwifery practice, midwifery care atau sebelum ke sini kita ke holistic dulu.
konsep holistik ini juga beberapa waktu terakhir ini sedang banyak dibahas ya. Holistic care, holistik, asuhan kebidanan holistik. Sebenarnya apa sih holistik? Nah, kalau kita melihat definisinya whole itu dari kata wool yang artinya menyeluruh. Artinya bahwa asuhan holistik itu asuhan yang sifatnya menyeluruh. Menyeluruhnya apa? Ya, ada 8, kalau kita melihat ada 8 dimensi kesejahteraan ya. 8 dimension of wellness, ada emosional, ada finansial, emosional itu ya ke emosi ya, finansial keuangannya, sosialnya hubungan dia dengan orang lain, spiritualnya ya, kemudian occupationnya, physical, intelektual dan juga environmental. Memang banyak ya, tapi kita coba persempit sedikit aja. Kita melihat yang 3 aspek ini yang juga harusnya kita berikan asuhan ke pasien. Itu 3 aspek apa sih? Mind, body, and spirit. Mind, body, and spirit. Ini nanti boleh Anda cek di definisi holistik menurut American Holistic Nursing Association ya, AHNA ya. Di sana dijelaskan tentang apa sih holistik itu. Mind, body, and spirit ini, 3 aspek ini harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh pada seorang perempuan ya. Kalau konteksnya kita berbicara masalah asuhan keperempuanan. Artinya apa? Bahwa seorang bidan, ya tenaga kesehatan harus memandang bahwa seseorang dikatakan sehat apabila 3-tiganya itu sehat. Mind, body, and spiritnya sehat. Ya. Mind itu kaitannya dengan pikiran. Ya. Body kaitannya dengan tubuh. Mind, pikiran, psikologis gitu ya. Body dengan tubuh, badannya yang sehat. Spirit kaitannya dengan ya hatinya, semangatnya, gitu ya. Spiritualnya ya harus sehat juga. Seseorang yang badannya sehat, dia spiritnya sehat tapi dia sering stres, dia sering cemas, ketakutan, itu pun belum dikatakan sehat secara holistik. Atau sebaliknya, orang yang semangat sekali, orang yang tidak gampang stres tapi tubuh dia sakit-sakitan, ya sering ambruk gitu ya, dikit-dikit capek, ngantuk, ambruk, sakit gitu ya, itu belum dikatakan sehat secara holistik. Dan orang yang pikirannya sehat, psikologisnya sehat, badannya sehat, tetapi dia spiritnya ya kosong, jiwanya kosong, dia bahkan jauh dengan Tuhannya gitu ya, itu pun belum dikatakan sehat secara holistik. Ya, maka dikatakan sehat apabila 3-tiganya sehat. Anda sehat enggak nih di sini nih? Jangan sampai Anda suka ngelamun sendiri, senyum-senyum sendiri. Kalau itu namanya enggak sehat ya secara holistik. Nah, melihat ini maka bidan ketika memberikan asuhan harus melihat secara keseluruhan. Ada asuhan untuk menunjang tubuhnya, ya, untuk menunjang pikirannya, untuk menunjang spiritnya. Sebagai contoh, ada ibu hamil datang ke tempat bidan dengan kondisi dia anemia aja yang gampang lah ya, anemia kurang darah. Maka untuk asuhan ke arah badannya ya, maksudnya untuk menyehatkan badannya, tubuhnya, ya kita anjurkan ibu untuk minum tablet tambah darah, untuk makan makanan yang bergizi ya, untuk ya teratur gitu kan, istirahat teratur cukup dan sebagainya untuk kesehatan tubuhnya. Nah, untuk kesehatan pikirannya ya kita berikan, Bu, jangan cemas Ibu ya, tetap semangat ya, jangan cemas, jangan stres, kita ajak relaksasi biar Ibu bisa mengurangi stresnya. Kemudian kalau arah ke spiritnya, Ibu tetap semangat ya Bu ya, Ibu jangan bersedih, tetap semangat, banyak berdoa, insya Allah nanti Ibu akan sehat-sehat selalu, baik Ibu maupun bayinya. Nah, harapannya ketika bidan menyentuh 3 aspek ini, ya Ibu akan sehat secara holistik. Ketika memberikan obat, Ibu ini obat tambah darah Ibu ya, diminum, tapi jangan lupa ketika minum nanti sambil berdoa, karena yang menyembuhkan Ibu adalah Allah. Yang menyembuhkan Ibu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ini obat sebagai perantara ya, Ibu harus banyak berdoa juga selama ininya ya, obat diminum teratur, istirahat cukup, tidak boleh stres, tetap rileks, dan juga banyak berdoa. Ini untuk menyehatkan Ibu secara menyeluruh. Begitu ya.